Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan rangkaian kuliah geologi kita. Dan untuk kali ini kita masih melanjutkan kuliah mengenai mining geology atau geologi pertambangan. Dan materi ini sebenarnya sudah ada, bisa dibaca sebagai pengantar pada buku geologi untuk pertambangan umum yang sudah saya tulis. Dan di buku ini, bagian geologi pertambangan itu ada di bab 9. Nah, kita lanjutkan materi kuliah minggu lalu, masih membahas mengenai manajemen eksplorasi. Dan sekarang kita akan memasuki konsep eksplorasi pada pertemuan yang kedua ini dalam manajemen eksplorasi. Baik. Eksplorasi itu dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencari dan menemukan cadangan bahan galian baru. Jadi tentu saja karena namanya kegiatan eksplorasi mineral, maka targetnya pasti selalu adalah cadangan. Jadi meskipun di dalam tahapan-tahapan eksplorasi nanti yang kita hitung itu adalah sumber daya, tapi ujung-ujungnya nanti yang dicari adalah cadangan. Apa perbedaan sumber daya dan cadangan kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian, selain mencari dan menemukan cadangan bahan galian baru, tujuan eksplorasi juga mengendalikan atau menambah pengembalian investasi yang ditanam, sehingga pada suatu saat dapat memberikan keuntungan yang ekonomis. Jadi, terus ditingkatkan ketelitiannya, mengejar lagi ke daerah-daerah prospek yang lain untuk terus menambah jumlah cadangan sehingga kemudian revenue-nya atau keuntungannya itu bisa terus ditingkatkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengendalikan penambahan atau pengurangan jumlah cadangan, di mana cadangan merupakan dasar dari aktivitas penambangan. Yang berikutnya adalah mengendalikan atau memenuhi kebutuhan pasar atau industri. Jadi perkembangan demand, kebutuhan saat ini luar biasa seiring dengan meningkatnya jumlah populasi, industri yang terus berkembang, sehingga kemudian kebutuhan pasar ini terus meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan tambang untuk terus meningkatkan produksinya, dan peningkatan produksi ini harus ditopang dengan penambahan jumlah cadangan. Penambahan jumlah cadangan tentu saja harus dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, baik sebelum maupun setelah kegiatan penambangan itu berjalan, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada diversifikasi sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah mengontrol sumber-sumber bahan baku sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan pasar. Jadi kalau misalnya pemain besar, artinya perusahaan-perusahaan tambang dengan produksi dan cadangan yang besar, itu bisa mempengaruhi nilai jual dari bahan galian yang mereka pasarkan. Nah, dari 6 tujuan eksplorasi ini sebenarnya kata kuncinya ada 2, yaitu ekspansi dan konfirmasi. Jadi ekspansi itu bagaimana kita terus meningkatkan, mencari yang baru, meningkatkan yang sudah ada, kemudian mengembangkan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, konfirmasi. Bagaimana kita mengkonfirmasi hasil eksplorasi yang sebelumnya. Itulah tujuan dari kegiatan eksplorasi. Bagaimana kita mengekspansi dan mengkonfirmasi hasil-hasil eksplorasi sebelumnya. Nah, kemudian kita kembali pada pendefinisian eksplorasi, bahwa eksplorasi itu adalah suatu kegiatan untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan suatu bahan tambang atau bahan galian yang kemudian secara ekonomis dapat dikembangkan untuk diusahakan. Dikembangkan untuk diusahakan di sini tentu saja dengan kata lain ditambang, kalau memiliki nilai ekonomis. Itulah eksplorasi. Jadi dalam kegiatan eksplorasi ini ada 3 pihak yang selalu bermain atau selalu terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah institusi pemerintah atau governmental institution. Dan kemudian yang kedua adalah perusahaan eksplorasi atau exploration company. Kemudian ada mining company. Jadi perusahaan-perusahaan tambang. Nah, di sini ini masing-masing punya area di dalam kegiatan eksplorasi tambang. Pemerintah dalam hal
selalu berusaha agar ada investasi mengalir ke negara, ada investasi dari luar untuk meningkatkan nilai ekonomi kita, maka pemerintah akan selalu berusaha mencari bahan galian yang kemudian mereka tawarkan ke pihak lain untuk dikembangkan. Nah, di dalam hal ini biasanya itu ditawarkan kepada pihak-pihak perusahaan eksplorasi. Dan perusahaan eksplorasi tentu saja juga akan berusaha menjual hasil eksplorasinya kepada perusahaan tambang untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi institusi pemerintah ini selalu bertanggung jawab atau berkepentingan untuk melakukan pendataan potensi sumber daya mineral melalui kegiatan eksplorasi yang bersifat inventarisasi sumber daya mineral. Jadi kalau kita sebut sebagai inventarisasi sumber daya mineral, maka itu pemerintah cenderung akan menentukan titik-titik di mana potensi suatu mineral atau suatu bahan galian ada di wilayah Republik Indonesia. Jadi sifatnya masih sangat umum, sangat general. Jadi karena ini memang bersifat inventarisasi. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan eksplorasi akan melakukan pengumpulan data dari suatu endapan mineral selengkap-lengkapnya agar mempunyai nilai yang dapat diagungkan atau dijual kepada pihak lain. Jadi biasanya perusahaan eksplorasi ini akan memanfaatkan data-data hasil inventarisasi dari pemerintah untuk kemudian melakukan eksplorasi yang lebih lanjut untuk kemudian mendapatkan data yang selengkap-lengkapnya dalam skup kemampuan pembiayaan dari perusahaan eksplorasi ini. Setelah melakukan kegiatan eksplorasi, ini kemudian bisa ditawarkan kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk agunan atau dijual sebagai prospek kepada perusahaan tambang ataupun dikerjasamakan dengan perusahaan tambang. Kemudian perusahaan tambang ini akan melanjutkan pengumpulan data dari suatu endapan mineral untuk memastikan nilai ekonominya sehingga layak untuk ditambang dan dipasarkan sebagai komoditi tambang. Nah, di sini ini kita perlu selalu mengingatkan dan memperhatikan bahwa karena ini melibatkan investasi yang besar, melibatkan kapital yang besar, maka di sini tentu saja ada kemungkinan permainan yang kurang sehat di sini. Jadi kadang-kadang ada manipulasi data atau data yang dipalsukan dan sebagainya. Itu di sini semua pihak yang terlibat di dalamnya itu harus betul-betul ekstra hati-hati dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kegiatan eksplorasi supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi sekali lagi bahwa tiga pihak yang terlibat di dalam kegiatan eksplorasi ini, baik institusi pemerintah, perusahaan eksplorasi maupun perusahaan tambang itu punya skup masing-masing, untuk kemudian digunakan untuk tujuan masing-masing. Jadi kalau tujuan pemerintah tentu saja adalah menarik investasi, tujuan perusahaan eksplorasi adalah untuk mendapat pendanaan untuk kegiatan-kegiatannya dan kemudian menghidupkan perusahaannya, dan kemudian mining company untuk mencari prospek-prospek yang layak untuk dikembangkan menjadi tambang, sehingga mendapatkan revenue yang besar. Jadi ini adalah tiga pihak yang tidak bisa dipisahkan, artinya saling membutuhkan di dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi. Jadi kita tergantung ada di sisi mana untuk kepentingannya itu. Nah, kemudian kita perlu memahami filosofi eksplorasi dan hubungannya dengan jenis bahan galian. Jadi kalau di dalam kegiatan eksplorasi itu, maka target eksplorasi ini sangat tergantung kepada tahapan-tahapan dari eksplorasi nantinya. Jadi setiap kegiatan eksplorasi itu pasti punya target eksplorasi. Apakah masih pada tahap awal hanya mencari tanda-tanda mineralisasi, baik itu langsung maupun tidak langsung, atau masuk pada tahap berikutnya, target eksplorasi itu adalah membuat model geologi dari suatu endapan mineral, atau lanjut lagi pada tahap berikutnya membuat model genetik dari suatu endapan mineral, dan target berikutnya adalah menentukan sumber daya yang dimiliki dari suatu
endapan mineral. Dan terakhir tentu saja adalah apakah sumber daya mineral ini bisa naik statusnya menjadi cadangan atau tidak, seperti itu. Jadi sehingga di dalam kegiatan eksplorasi ini sangat penting untuk memiliki pengetahuan geologi yang mumpuni dan tentu saja memahami mengenai genesa bahan galian dari suatu endapan mineral. Kenapa genesa bahan galian? Jadi ini kadang-kadang yang diabaikan oleh mahasiswa, tidak terlalu memahami mengenai genesa bahan galian ini, padahal sebenarnya kegiatan eksplorasi itu atau seorang explorer, seorang geologis itu tidak akan mampu melakukan kegiatan eksplorasi yang baik jika dia tidak memahami bagaimana suatu bahan galian itu terbentuk, bagaimana keberadaan bahan galian itu di kerak bumi, bagaimana kadar-kadarnya dan seterusnya. Jadi ini semuanya, apakah dia di permukaan, apakah dia di bawah permukaan, apakah dia berupa endapan sedimen, apakah dia berupa terbentuk secara primer melalui pembentukan batuan beku atau batuan metamorf dan seterusnya. Banyak sekali faktor yang berhubungan dengan genesa bahan galian yang harus dipahami sebelum kita melakukan kegiatan eksplorasi. Ingat, tentu saja kalau kita mencari sesuatu, maka kita perlu tahu apa yang kita cari itu. Kalau kita tidak tahu apa yang kita cari, maka kita tidak akan bisa menemukan apa yang kita cari, karena kita tidak tahu apa yang kita cari. Jadi dengan mengetahui memahami genesa bahan galian, kita dengan sendirinya akan mengetahui bagaimana apa yang kita cari, kemudian pemahaman mengenai kira-kira kondisi lapangan yang kita temukan tergantung kepada kondisi geologinya. Dan dengan dibekali dengan pengetahuan geologi yang cukup, maka kita akan mampu melakukan kegiatan eksplorasi dengan baik. Pada saat kita menyusun model geologi, bahkan hingga model genetiknya, maka pengetahuan mengenai mineralogi, termasuk di dalamnya di sini adalah petrologi, petrografi ya, ini menjadi sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Karena disitulah kita kemudian membuat sonasi, apakah itu alterasi, apakah mineralisasi, berdasarkan pengetahuan kita mengenai mineralogi ini. Jadi kita tidak bisa melakukan eksplorasi tanpa pengetahuan ini dengan baik, ya, atau menguasai itu. Jadi sekali lagi bahwa target eksplorasi itu dimulai dengan mencari target tanda-tanda mineralisasi baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian target berikutnya adalah membuat model geologi, dilanjutkan dengan pembuatan model genetik, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan sumber daya, dan terakhir adalah mengkategorikan apakah sumber daya ini bisa naik kelas menjadi cadangan atau tetap statusnya sebagai sumber daya. Nah, filosofi dari kegiatan eksplorasi ini dan tetap hubungannya dengan genesa bahan galian, dalam semua pembentukan jebakan mineral atau endapan mineral yang berharga itu akan melalui tiga proses. Jadi ada sumber dari mineral atau dari bahan galian itu, sumbernya. Kemudian dari sumber ini mengalami perpindahan atau transportasi atau bermigrasi ke tempat lain. Kemudian dia terkumpul dalam satu wadah atau jebakan atau trap, ya, atau perangkap di situ. Jadi kalau misalnya tidak terjadi perpindahan, tidak terjadi transportasi, maka sulit untuk terkumpulnya suatu endapan mineral dalam jumlah besar yang memiliki nilai ekonomis. Jadi diperlukan proses pengumpulan secara alamiah di bawah permukaan oleh proses-proses geologi untuk bisa mengumpulkan bahan galian itu dalam suatu wadah, dalam suatu perangkap, sehingga dia disebut sebagai jebakan mineral atau jebakan bahan galian, seperti itu. Nah, jadi setiap bahan galian itu memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan sumbernya, maksudnya di sini batuan asalnya atau kondisi pembentukannya dan sebagainya, itu memiliki karakteristik sendiri. Setiap bahan galian punya karakteristik sendiri. Berbeda tentu saja antara emas dengan minyak bumi misalnya, atau dengan batu bara misalnya, itu pasti akan berbeda. Berbeda sumbernya, berbeda proses transportasinya, dan berbeda proses pengumpulannya dalam satu jebakan, sehingga bentuk jebakannya pun berbeda-beda, dan seterusnya. Ya, jadi inilah yang perlu kita pahami dari genesa bahan galian. Sehingga dengan memahami tiga proses ini, sumber,
perpindahan dan kemudian terperangkap dalam satu tempat. Dengan kita memahami ini, maka kita kemudian bisa melakukan kegiatan eksplorasi atau proses penemuan endapan bahan galian itu dengan pertama mencari tanda-tandanya untuk bisa mengidentifikasi sumbernya. Kemudian dari sumber ini kita coba petakan sehingga kita dapat fakta-fakta geologinya, kemudian kita bisa menelusuri bagaimana proses perpindahan transportasinya, ke arah mana dia berpindah, dan kemudian di batuan mana dia terkumpul, sehingga kita dapatkan suatu cebakan. Dapat cebakan. Bagaimana bentuk cebakannya ini kita identifikasi berdasarkan pengetahuan kita mengenai jenis bahan galian, sehingga kita bisa membuat model genetik dari endapan mineral, model geologinya maupun model genetiknya, sehingga kita bisa menentukan model dari deposit itu. Jadi proses pembentukan endapan bahan galian dengan proses penemuan endapan bahan galian ini adalah satu kesatuan yang diperlukan di dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, sehingga dengan demikian pelaksana kegiatan eksplorasi atau seorang geologis atau seorang explorer itu harus memiliki syarat-syarat seperti ini. Pertama, dia memahami filosofi eksplorasi dan cebakan bahan galian, seperti yang baru saya jelaskan. Kemudian dia memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dasar ilmu dan teknologi yang terkait dengan pekerjaan eksplorasi. Tentu saja terkait dengan metode-metodenya nanti. Karena metode dalam kegiatan eksplorasi itu ada langsung, ada tidak langsung, kemudian ada juga metode geofisika, metode geokimia, metode pengeboran, dan lainnya. Maka pengetahuan dasar ilmu dan teknologi terkait dengan hal-hal itu harus memadai. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman konsep dan metode eksplorasi, baik itu manajemennya, baik itu bagaimana undang-undangnya dan seterusnya, itu perlu dipahami. Prinsip dasar berikutnya adalah prinsip dasar dan penerapan metode atau teknologi eksplorasi. Jadi kita tentu saja harus tahu kapan teknologi ini digunakan untuk bahan galian tertentu, kapan metode yang lain digunakan untuk bahan galian yang lain lagi. Dan terakhir adalah seorang explorer, seorang geologis yang memimpin kegiatan eksplorasi harus mampu menjadi pengambil keputusan pada setiap tahapan eksplorasi. Karena ini di sini perannya adalah untuk meminimalisir pembiayaan yang punya potensi merugikan, sehingga investor tidak dirugikan dalam hal ini. Jadi kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi, tidak harus di dalam setiap kita melakukan suatu tahapan eksplorasi, tidak harus hasilnya, lanjutkan ke tahapan berikutnya. Padahal kita tidak melihat ada potensi yang menguntungkan dari endapan yang kita lagi teliti atau lagi selidiki itu. Jadi sekali lagi bahwa seorang geologis, seorang pemimpin eksplorasi itu harus bisa menjadi pengambil keputusan yang baik untuk setiap tahapannya. Nah, 5 syarat-syarat ini yang harus kita miliki kalau kita melakukan kegiatan atau memimpin kegiatan eksplorasi. Baik, adik-adik sekalian, itu bagian akhir dari program kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan manajemen risiko eksplorasi. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat penjelasannya atau kurang pas penjelasannya, nanti silakan dikoreksi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silakan adik-adik mencari literatur mengenai eksplorasi, karena buku ini, buku atau referensi mengenai eksplorasi ini sangat banyak. Jadi silakan dicari, dipelajari, dan kemudian jika ada yang kurang pas dalam penjelasan saya, silakan dikoreksi, karena tentu saja banyak sekali keterbatasan saya. Jadi kita bisa saling memberikan masukan, saling mengoreksi untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Baik, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.